Bab 4791 sampai bab 4792. Kapan kamu menemukanku? Ni Fangxin penasaran. Itu tidak penting. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ni Fangxin tersenyum. Lalu menurutmu apa yang penting? Qin Chen bertanya. Bagaimana kamu mengenalku? Ni Fangxin tersenyum. Bukankah aku baru saja menjawabmu, ini sangat terkenal. Boom, yang mengejutkan Ni Fangxin, Qin Chen tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya ketika situasinya tenang sesaat. Mata Ni Fangxin menajam, Zhongsheng belaka berani lancang. Meskipun dia tidak menonjol di antara murid-murid sekte luar Penglai, bisa memasuki Penglai sudah merupakan keberadaan yang di luar jangkauan di dunia banyak orang. Boom, pedang iblis yang haus darah menebas seperti petir berdarah yang merobek langit, langsung menjatuhkan Ni Fangxin ke tanah, darah menyembur dengan liar. Bagaimana mungkin? Wajah Ni Fangxin berlumuran darah, kulit kepalanya mati rasa, dan dia ketakutan. Saya adalah Saint Agung peringkat kedua. Dia melihat tubuhnya yang berdarah, dan tidak bisa mempercayai matanya. Katakan yang sebenarnya, kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Boom, Ni Fangxin menjalankan kitab suci abadi Penglai. Tiba-tiba, sebuah perahu yang tertutup hitam menghantam seperti meteorit, membelah langit, dan menghantam Qin Chen dengan keras, seperti guntur. Kapal peri Penglai ini adalah inti dari murid Penglai. Perahu ini sangat serbaguna, terburu-buru, serangan, perlindungan, penyimpanan, dapat digambarkan sebagai luar biasa indahnya. Sama seperti kapal peri Penglai milik Ni Fangxin. Pada saat itu bergegas menuju Qin Chen. Di mana masih ada kapal? Itu seperti petir. Inilah sebabnya mengapa Ni Fangxin secara khusus memperkuat kapal peri Penglai untuk merusak. Bekerja sama dengan utusan kekaisaran dari kitab suci abadi Penglai, saat kapal abadi Penglai bergegas menuju Qin Chen, langit runtuh. Boom, namun, Qin Chen hanya berdiri di sana seperti batu. Seluruh hutan salju hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan salju turun dengan deras. Ni Fangxin menatap Qin Chen yang tidak terluka dengan kaget, dan berteriak, ini tidak mungkin. Qin Chen menginjak perahu peri Penglai, terdengar ledakan keras. Kapal peri Penglai ini berubah menjadi puing tepat di bawah kaki Qin Chen. Mata Ni Fangxin langsung memerah. Kamu mencari kematian. Bagi setiap murid Penglai, kapal peri Penglai sama pentingnya dengan saudara kandung dan keturunan. Karena butuh banyak tenaga, finansial, dan sumber daya material untuk membangun kapal peri Penglai. Untuk dihancurkan oleh kaki Qin Chen begitu saja. Ni Fangxin secara alami pingsan. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, itu bukan perahumu yang aku hancurkan. Mata Qin Chen dingin dan tegas. Kapal peri Penglai ini memang unik, tapi sayang sekali kekuatan Ni Fangxin terlalu lemah, dan jauh tertinggal dari Mo Xuanshan. Ni Fangxin gemetar, jika aku memberitahumu, bisakah kamu membiarkanku hidup? Qin Chen mengangguk dan berkata, kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku berjanji, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Ni Fangxin bertanya, maksudmu apa yang kamu katakan? Mata Qin Chen menunjukkan ketulusan, maksudmu apa yang kamu katakan? Dan Anda pasti akan bertemu Sin Sin dalam latihan Anda di masa depan, setan. Ni Fangxin pertama kali mengutuk Qin Chen, jangan tinggalkan bekas tinta. Desak Qin Chen. Ni Fangxin berkata, perjamuan untuk Tuan Qingdao. Qin Chen tertegun, pesta Qingdao Tuan, sistem Penglai berbeda dengan sistem Buzhou Shan. Dari segi pangkat,
pemilik pulau di Penglai setara dengan penjaga gunung di Gunung Buzu. Hanya saja Qin Chen tidak tahu kapan dia memprovokasi pemilik pulau di Penglai. Bicaralah dengan jelas, Qin Chen mengerutkan kening. Tiba-tiba suatu hari, Tuan Yan Qingdao mengumpulkan saya bersama dengan beberapa murid luar dan bahkan murid dalam, dan menunjukkan kepada kami informasi tentang Anda, Gu Pingan, Gu Xiaoyu, dan Ling Xi. Jika saya bisa membunuh kalian berempat, akan ada hadiah besar. Berbicara tentang ini, Ni Fangxin tidak hanya kesal karena informasi identitas tentang Qin Chen yang diberikan kepadanya oleh guru Yan Qingdao benar-benar tidak sesuai dengan kekuatan asli Qin Chen. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami kemunduran besar dengan Qin Chen. Kita berempat, Qin Chen merenung. Jika orang-orang utama yang terbunuh dalam perjamuan di Qingdao ini adalah 10 orang yang datang ke Gunung Buzu, Qin Chen akan memiliki alasan untuk curiga bahwa tuan rumah perjamuan di Qingdao ini adalah mata-mata klan Dewa Kaisar. Tapi masalahnya tidak. Jadi, siapa yang paling ingin keempat kakak laki-lakinya mati? Memikirkan hal ini, Qin Chen segera memiliki jawaban di dalam hatinya. Pedang Saint Mansion, mata Qin Chen membeku. Jika dia berpikir, bagaimana Sword Saint Mansion bisa menjangkau surga? Tentu saja ini hanya spekulasi, dan mungkin ada kemungkinan lain. Apakah kamu tahu Sword Saint Mansion? Qin Chen bertanya pada Ni Fangxin. Ni Fangxin terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Itu normal untuk tidak tahu, lagi pula, Qin Chen tidak akan tahu Seven Schools of Heaven jika dia tidak terbiasa dengan buku-buku indah Kaisar Tiongkok dan memiliki pengetahuan tentang Seven Hall Master. Alam surga dan alam Yu selalu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hanya itu yang aku tahu. Ni Fangxin diam-diam melirik Qin Chen, mencoba berjalan 2 langkah dan menemukan gerakan tenggelam Qin Chen, dan segera berlari lebih cepat. Aku harus mengingatkan saudara-saudaraku untuk memberikan perhatian khusus kepada murid-murid Penglai. Qin Chen berpikir dalam hati, tuan perjamuan Qingdao ini, dia pasti akan mendatanginya untuk menanyainya suatu hari nanti. Hanya itu akan memakan waktu. Seorang penguasa Pulau Penglai, sekarang Qin Chen tidak memiliki kemampuan untuk menanyai orang lain. Adapun Ni Fangxin yang melarikan diri, Qin Chen benar-benar tidak mengejarnya. Sebaliknya, itu memadatkan domba api yang kejam. Boom, tepat ketika Ni Fangxin mengira dia telah melarikan diri dari langit, tiba-tiba sebuah duri ditembakkan dari belakang. Deton mantis, ekspresi Ni Fangxin berubah drastis. Hanya ada beberapa jenis roh gunung di Gunung Buzu, bukan karena dia belum pernah berurusan dengan murid-murid Gunung Buzu sebelumnya, dan dia tahu keterampilan roh gunung dari duri terbang. Tetapi ketika dia berbalik, yang dia lihat adalah seekor domba api. Ni Fangxin tercengang. Duri terbang menembus tubuh Ni Fangxin, melukai Ni Fangxin dengan parah. Qin Chen, kamu tercela dan tak tahu malu, Ni Fangxin meraung marah. Qin Chen mengangkat bahu, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda, dan memang saya tidak melakukan apapun untuk Anda. Setelah beberapa pukulan dan konfrontasi oleh domba yang menyala-nyala, Ni Fangxin meninggal secara tragis di salju. Kekuatan Sanling mengikuti kekuatan tuannya, bahkan jika Sage Macan mengontrak domba api bintang 1, dia masih bisa mengalahkan domba api bintang 10 yang dikontrak oleh Sage Agung. Oleh karena itu, Rampage Flame Sep milik Qin Chen mampu menjadi sangat kejam di panggung tantangan, apalagi membunuh Ni Fangxin. Tapi ada batasannya, untuk mengontrak roh gunung,
Anda perlu berlatih seni roh gunung, dan seni roh gunung hanya dapat mengontrak satu roh gunung. Jika Anda ingin mengontrak yang kedua, Anda harus meninggalkan roh gunung saat ini. Ledakan saat Qin Chen hendak pergi, tanah tiba-tiba bergetar hebat, membuat Qin Chen terkejut. Gempa bumi? Sebelum Qin Chen bisa bereaksi, pusaran lubang hitam tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya, hampir seperti meteorit yang jatuh, langsung mengenai kepala Qin Chen. Apa? Qin Chen sangat heran. Sebelum dia pulih, tiba-tiba ada bunga di depannya. Grup pertempuran badai salju di dalam tenda. Blizzard Battle King sedang mendiskusikan masalah dengan dua jenderal. Lembah salju ini sangat sulit untuk digali, sudah setengah bulan, dan hanya area kecil yang telah digali. Blizzard King terkejut. Snow Valley Battlefield mendapatkan namanya karena lembah salju yang sangat besar. Lembah salju ini adalah harta karun. Karena cuaca dingin, harta langka seperti batu cuaca, kristal es yang lembut, bunga suci beku, terus-menerus lahir. Hanya saja tidak ada cara untuk mengetahui mengapa lembah salju ini begitu dingin sepanjang tahun. Raja Blizzard mencoba menggali lembah salju untuk mencari tahu. Tapi tidak berharap, kemajuan penggalian agak lambat. Warlord semakin banyak kasusnya, semakin terlihat bahwa lembah salju ini luar biasa, dan mungkin ada tempat rahasia langka yang terkubur di sana. Kata seorang jenderal, nilai dari ranah rahasia yang belum dieksploitasi dan langka cukup menakutkan. Raja Perang, pada saat ini, seorang pria berbaju es masuk dengan cepat. Kamu bilang kamu punya sesuatu yang sangat penting bagiku, katakan padaku, ada apa? Blizzard Working memberi isyarat. Ekspresi pria lapis baja es itu penuh keterkejutan, dan dia berkata, Panglima Perang, jangan percaya padaku ketika aku memberitahumu. Tadi, di sudut barat laut medan perang lembah salju, sebuah dunia rahasia tiba-tiba muncul. Apa yang dikatakan tentara terdekat? Ini alam rahasia tiba-tiba jatuh dari langit. Seorang jenderal mengerutkan kening dan berkata, omong kosong? Alam rahasia yang jatuh dari langit, nyata? Pria lapis baja es itu menekankan, aku percaya. Raja Blizzard mengangguk, kedua jenderal itu sedikit terkejut. Percaya semuanya? Pria berbaju es merasa lega. Dia takut Blizzard King of War tidak akan mempercayainya. Blizzard Zanwang berkata, jika saya tidak salah, itu pasti mobil rahasia, mobil misteri. Zanwang, apakah itu mobil rahasia yang merupakan salah satu dari 6 alam rahasia kuno? Seorang jenderal tertegun, itu benar. Blizzard Battle King mengangguk. Mobil rahasia ini tidak memiliki tempat tetap dan memiliki kecerdasan yang kuat. Ia mengembara di surga sepanjang tahun, sehingga mendapatkan namanya, mobil rahasia. Yang paling penting adalah bahwa ia memiliki kecerdasan yang sangat kuat. Kemampuan pertumbuhan dapat menumbuhkan dunia rahasia setiap saat, jadi sesekali, kendaraan dunia rahasia akan membuang sebagian dunia rahasia dengan cara membongkar untuk mengurangi muatannya. Beberapa orang di dalam tenda terkejut. Jika bukan karena popularisasi sains Blizzard Warlord, mereka benar-benar tidak akan mengetahui hal ini. Apa maksud Raja Perang? Bahwa kendaraan alam rahasia datang ke medan perang lembah salju kita dan menyingkirkan sebagian dari dunia rahasia? Pria lapis baja es itu menyimpulkan, alam rahasia yang diturunkan oleh mobil ranah rahasia pada dasarnya adalah ranah rahasia tipe uji coba, dengan aturan uji coba yang ketat. Sudahkah Anda mengetahui apa yang terjadi di ranah rahasia ini? Pertempuran menguasai banyak. Raja Perang benar.
ranah rahasia ini adalah ranah rahasia uji coba. Pria berbaju besi es berkata, ranah rahasia ini hanya untuk prajurit dengan tingkat kultivasi Zongseng dan di bawahnya untuk masuk, dan pertama kali Anda memasuki alam rahasia, Anda akan mendapatkan 18 kisi istana. Mata Blizzard Battle King berbinar, aku benar-benar tahu aturan realem rahasia uji coba 18, kamu harus dengan cepat menghubungkan 6 kisi menjadi satu garis untuk lulus uji coba, masing-masing berbeda, dan akan ada pengulangan. Cepat dan beritahu Guanan bahwa mereka akan pergi ke alam rahasia, sudut barat. Laut berada tepat di zona di mana kita dan Wumen tidak peduli. Wumen pasti akan mendapatkan beritanya secepat mungkin. Kesempatan langka, Wumen tidak bisa murah. Blizzard Raja Perang segera memerintahkan. Yang disebut daerah double regardless adalah karena daerah itu sendiri tidak memiliki nilai sama sekali, sehingga tidak diperlukan yurisdiksi. Sisi lain, seperti yang diharapkan Raja Blizzard, sebagai salah satu komandan, Kyunzu mendapatkan informasinya. Itu adalah pecahan dari alam rahasia yang dilempar oleh mobil alam rahasia. Aturan percobaannya adalah dengan cepat menghubungkan 6 kisi menjadi satu garis, dan segera memberitahu Wen Luojia, Zhou Heng dan yang lainnya untuk pergi ke alam rahasia. Terserah mereka untuk menangkap peluang, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil terburuk, Anda tidak bisa membiarkan 100 fraksi mendapatkannya. Jika Anda tidak mendapatkannya, Anda akan hancur. Zongseng yang kuat bergegas ke dunia rahasia dengan sangat mendesak. Sebagai Qin Chen yang beruntung, dia tidak tahu apa yang dia alami. Singkatnya, fragmen ranah rahasia dari mobil ranah rahasia langsung menghancurkannya ke ranah rahasia. Qin Chen membuka matanya dan melihatnya, dikelilingi oleh musim semi, burung dan bunga harum, di mana medan perang lembah salju. Bagaimana situasinya? Qin Chen sedikit bingung. Tiba-tiba, di depannya, kotak 18 persegi muncul. Ada total 6 kisi istana secara horizontal, total 3. Ini, Qin Chen menatap 18 kotak. Dia menemukan bahwa grid ke-18 lebih seperti peta yang menggambarkan tren gunung. Dan di setiap kisi, ada titik merah kecil. Setelah membuat penilaian, Qin Chen segera menemukan tempatnya. Dia sekarang tepat berada dalam jangkauan kotak pertama di sudut kiri atas kotak ke-18. Qin Chen melirik ke belakang. Ini adalah pusaran yang mirip dengan gerbang lintas batas. Qin Chen melangkah keluar dari pusaran dan menemukan dirinya kembali ke medan perang lembah salju. Melangkah ke pusaran lagi, semuanya sama seperti sebelumnya. Dari surga dunia kecil turun, Qin Chen sangat terkejut. Tidak heran dia begitu pusing sekarang, dia dihantam oleh seluruh dunia kecil. Dan dia tidak langsung pingsan. Ini keberuntungan Qin Chen. Apa arti 18 kotak ini? Qin Chen tidak begitu memahaminya. Tetapi dia memutuskan untuk pergi ke titik merah kecil di jaringan tempat dia berada. Dia mengeluarkan pesawat ulang-alik. Qin Chen hanya membutuhkan 1/4 jam untuk tiba di titik merah itu. Terlihat itu adalah pilar batu bergaris hitam sepanjang sekitar 100 meter. Pilar batu bergaris hitam dimasukkan ke dalam tanah, memancarkan aura samar. Di depan pilar batu bergaris hitam, ada dinosaurus seperti makhluk yang ditutupi dengan pola seperti batu di sekujur tubuhnya. Bahkan akrab dia membaca buku aneh Zhonghuang. Tetapi Qin Chen tidak mengenali apa itu, hanya saja dinosaurus batu tidak memberi ruang bagi Qin Chen untuk berpikir. Itu bergegas ke arah Qin Chen dengan taring dan cakarnya.
Kekuatannya melawan Qin Chen, dikatakan, itu tidak terlalu kuat. Realem Sein Agung peringkat pertama ini sangat kuat untuk Zhongzheng biasa. Qin Chen membunuhnya tanpa usaha apapun. Di tubuhnya, Qin Chen menemukan 4 jenis harta karun. Mereka adalah Longtail Grass, Amethyst, dan Deer Ear Antler. Harta ini memiliki kegunaan yang berbeda. Di antaranya, Tiambulau dan Amethyst dapat digunakan untuk mempromosikan roh gunung, bahan obat untuk membuat pil suci. Adalah sangat mahal. Jadi itu, binatang rahasia. Qin Chen mengerti. Karakteristik dari harta karun di alam rahasia adalah jenisnya yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka tidak dapat disebutkan namanya karena terlalu banyak jenis, dan segala macam harta dibiakkan di tubuh mereka. Alam rahasia Nanhong di Gunung Buzu disambut oleh sejumlah besar murid Gunung Buzu karena kelahiran harta karun di alam rahasia. Bersambung.